Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Tuhan sudah berkata, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga berkata, Petrus berkata, karena keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan juga dia berkata, firman-Nya berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, semoga kekuatan Tuhan itu menyertai kita untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Biarlah hidup kami sesuai dengan firman-Mu, hidup yang penuh dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan Mazmur berikutnya dari Mazmur 119 ayat yang ke-3 dan ke-4. Demikian bunyi firman Allah, yang juga tidak melakukan kejahatan tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saya memberikan judul bagi tema kita, bagi firman Allah adalah hidup dalam kuasa firman yang dahsyat. Nah, dalam pembacaan ini kita bisa melihat bahwa Alkitab mengatakan kita orang-orang yang hidup dalam kuasa firman itu tidak melakukan atau kita tidak hidup dalam kejahatan. Jadi kalau ada banyak orang hidup dalam kejahatan, kita sebagai orang-orang percaya tidak hidup dalam kejahatan. Kita hidup dalam kasih Tuhan, kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, bukan hidup dalam kejahatan. Ada kejahatan intelektual, ada kejahatan pikiran, ada kejahatan sosial dan lain sebagainya. Apapun bentuk-bentuk kejahatan di dalam hidup ini harus kita hindari. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita tahu kita hidup dalam kuasa firman yang sangat dahsyat. Jadi kalau ada orang-orang percaya yang percaya pada Yesus Kristus yang adalah firman, lalu kemudian melakukan kejahatan demi kejahatan dalam hidupnya, dia tidak merasakan dampak dari kuasa firman Allah yang maha dahsyat itu. Seharusnya sebagai orang-orang percaya kita harus merasakan dampak yang luar biasa itu, kuasa dari firman Allah yang berdaya cipta, yang mengubah kehidupan kita dari dalam. Mengapa tidak terjadi? Itu pertanyaan besar yang harus kita ajukan kepada setiap kita yang belum merasakan kuasa firman yang sangat dahsyat itu. Kita harus mengajukan pertanyaan ini. Mengapa saya belum merasakan kuasa firman yang dahsyat itu? Sementara Alkitab mengatakan kita hidup dalam kuasa firman yang dahsyat. Firman yang mengubah, firman yang memberikan pertolongan, firman yang menghidupkan, yang memberikan semangat dalam kehidupan kita, yang melenyapkan segala sakit penyakit dan lain sebagainya. Tapi di mana kuasa firman itu? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana keyakinan kita dengan Tuhan? Anda yang bisa menjawab, bukan saya. Tapi saya mau katakan, ketika engkau akrab dengan firman Allah, ketika engkau akrab dengan Dia, saya yakin dan percaya, apalagi engkau menyerahkan hidupmu 100% to your God, I believe God will do something for you.
Dan itulah sebabnya kita perlu terus membaca firman Allah itu. Makanya firman Allah katakan kepada Yosua supaya merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Kepada Daud supaya merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Apakah kita melakukannya? Merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Dalam konteks kita mungkin pagi dan malam. Dan saya bersyukur bahwa saya bukan merasa saya super, merasa saya hebat, tidak. Tapi saya selalu ingin merenungkan firman Allah itu, karena di situ saya mendapatkan kekuatan. Di firman Allah itu saya mendapatkan pengharapan. Di firman Allah itu saya mendapat jawaban. Sekalipun jawaban real belum saya nyatakan, tetapi ada kekuatan yang dari firman yang saya rasakan. Ada semangat yang mengalir, yang dialirkan oleh kuasa firman dalam kehidupan ini. Dan itulah sebabnya kita perlu menyerahkan diri terus kepada Tuhan, bukan dalam kejahatan. Yang kedua kata firman Allah, kita menuruti jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan siapa yang kita turuti? Jalan-jalan penjahat, jalan-jalan orang yang bengkok, jalan-jalan yang tidak lurus, jalan-jalan yang kita sangka jalan itu lurus tapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Kekristenan bukan hanya sekedar mengikut jalan Tuhan, tapi dia harus mentaati firman Allah. Kalau terpaksa jalan penderitaan yang harus kita alami, kita harus tetap taat untuk mengikuti jalan itu. Ada banyak orang ketika dia merasakan kuasa firman, kalau ada jalan penderitaan, wah ini jalan kutuk. Ini bukan jalan Tuhan. Kalau ada kesulitan, wah ini kamu berdosa. Seperti teman-teman yang menuduh itu Ayub kan, Bildad, Sofar, Elifas itu mendakwa teman-teman, mendakwa sahabatnya berbuat jahat, mengambil hak-hak janda-janda, hak-hak orang miskin, melakukan penipuan, melakukan ini dan itu. Bahkan kalau kita baca, wah ngeri. Kenapa? Tidak satu pun yang menjadi pendukungnya, termasuk sahabatnya, termasuk keluarga dekatnya, bahkan yang terdekat sekali dengan dia, yaitu istrinya. Mati kau, supaya aku kawin. Bukannya, percaya pada firman Allah, percaya pada kuasa Allah, percaya pada dia, jangan takut untuk berharap kepada Tuhan. Kita akan melewati bersama. Kan mantap kalau begitu. Ini jalan-jalanmu sendiri. Suka mau mati kau, mau apa, itu bukan urusan saya. Bahkan yang paling parah lagi, itu ada istri meninggalkan suami dikala terperosok dalam kemiskinan. Jatuh dalam kemiskinan karena apa? Salah menata kehidupan sehingga bangkrut dari usahanya. Waktu ada sayang-sayang ini dan sudah tidak ada uang, ditendang itu. Cari pria lain. Ada juga orang sudah kaya raya, lalu kemudian istri yang lama dibuang. Teman sependeritaan, teman sepergumulan dalam Tuhan, dibuang setelah itu. Aduh, ngeri deh. Nah, itu mengikuti jalan-jalan siapa? Jalan-jalan setan. Jalan-jalan penggoda. Nah, itu penggoda itu ya. Kan ada setan buat kita melawan. Ya juga itu setan juga itu membuat kita melawan firman Allah supaya kita tidak berjalan jalan fitnah. Iblis itu dia
ahli dalam membuat dakwaan, ahli dalam membuat fitnah. Ya, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh orang yang belum pernah timbul, setan itu ahli dalam membuat fitnah. Nggak usah heran kalau tiba-tiba kita difitnah dari sesuatu yang mungkin tapi keluar. Saya sebagai pelayan Tuhan sudah nggak sekali dua kali menikmati fitnahan-fitnahan itu. Tapi yang saya lihat adalah saya tetap yakin dan percaya pada pertolongan Tuhan. Saya tadi dengan istri saya melihat apa itu istilahnya, orang yang menipu kendaraan kami, yang menilap kendaraan kami. Walaupun sebenarnya mereka ganti sih, tapi pada awal dia berbicara kepada saya, kalau kamu banyak uang silakan lapor. Saya hanya bilang sama dia pada waktu, di atas langit masih ada langit. Ya. Dia merasa bisa dengan kekayaannya, kami melihat tempat di mana dia memiliki hotel-hotelnya begitu sudah ditumbuhi dengan pepohonan-pepohonan, sudah tidak terawat. Kasihan sih. Tapi mau apa dibilang? Karena pada waktu kami datang ke tempat dia, begitu arogannya, begitu sombongnya, begitu melecehkan. Tetapi walaupun udah dibuat demikian, nggak pernah saya ingin memenjarakan dia. Tidak pernah. Karena apa? Saya tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dan pada akhirnya mereka ganti mobil saya itu walaupun dengan mencicil. Tapi saya melihat kemarin sedih. Tapi saya mau katakan, jangan pernah bermain-main dengan orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya dengan Tuhan. Yang menipu saya, akhirnya saat ini penjara. Enggak pernah bisa tenang. Saya tidak pernah memasukkan dia dalam penjara, tapi perbuatannya membuat dia, bukan karena kasus saya, merasa, udahlah. Saya mau katakan, jangan ikuti jalan-jalan setan, ikuti jalan-jalan Tuhan, itu yang benar. Kata firman Allah, mereka mengikuti jalan-jalan Tuhan. Yang terakhir kata firman Allah, orang yang hidup dalam kuasa firman Allah yang dasar itu, kita hidup berpegang pada firman Allah. Dalam Mazmur 119 ayat 30, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan-jalan kebenaran. Wow, jalan-jalan kebenaran, jalan apa? Siapa? Jalan Tuhan. I have turned. Aku telah membalikkan langkahku to your law, kepada hukum-hukummu. Wah, itu mantap itu. Kalau iman yang seperti itu udah sangat luar biasa itu. Dalam Mazmur 57-nya dikatakan, you are my portion, O Lord. Engkau adalah bagian hidupku. Engkau segalanya bagiku. Engkaulah Tuhanku, engkaulah Rajaku, engkaulah Juru Selamatku. Wih, banyak kali padahal. Lalu apa yang katakan kemudian? I have promised to obey your word. Jadi aku telah berjanji untuk mentaati firman-Mu, memegang firman-Mu, melakukan firman-Mu. Wow. Kalau itu ada dalam hidup kita, saya yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah, kita akan nikmati hidup di dalam kebenaran firman Allah, hidup dalam kuasa firman yang dahsyat itu. Jadi jangan pernah meremehkan firman Allah, karena firman Allah katakan siapa meremehkan firman Allah, dia akan
direndahkan. Bahkan ketika engkau meremehkan firman Allah bisa berurusan sangat dahsyat dengan jiwa. Jadi jangan pernah meremehkan firman Allah, tetapi hiduplah dalam kuasa firman itu supaya kita bisa menikmati hidup ini dengan kekuatan daripada firman. Kita hidup atau kita tidak hidup dalam kejahatan, kita hidup menuruti jalan-jalan Tuhan, kita hidup berpegang pada firman Allah. Karena ketika kita berpegang pada firman Allah, ada prinsip yang harus kita lakukan. Bertolak belakang dengan firman Allah, no way. Satu contoh, kalau Anda disuruh tidak beribadah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah ya sudah nggak beribadah? Apakah itu yang akan kita lakukan? Tentu tidak. Dimanapun ibadah perlu tempat. Ketika saya diperlakukan seperti itu, saya mengatakan, dimanapun orang ibadah perlu tempat. Diintimidasi, ditekan, mau diapakan, saya katakan, demi iman saya rela menyerahkan hidup saya bagi Dia. Nggak gampang. Tapi karena kita tahu prinsip firman Allah, Daniel pegang firman Allah, masuk lubang singa. Sadrak, Mesha, Abednego memegang firman Allah, masuk dapur api, tapi diselamatkan. Kita harus berpegang pada firman Allah. Saya tidak tahu apakah kita sudah pernah pedang di leher kita, apakah sudah pernah pisau di perut kita. Tapi saya bukan mencari-cari, bukan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kalau Tuhan izinkan untuk melihat proses iman itu terjadi, kan ada orang setelah itu gak bisa tidur, menangis, meratap, trauma dan lain sebagainya. Saya sama sekali tidak ada trauma, tidak ada apa-apa. Tapi saya bisa tidur dengan nyenyak. Mungkin yang melakukan itu gak tahu bagaimana. Tapi yang satu yang saya kenal itu, saya pernah memberkati dia, nangis di tempat ini. Dan sejak itu saya tidak pernah lihat dia lagi. Karena dia meminta pertolongan untuk ditolong, ya pakaian, uang, apa sesuatu yang mereka butuhkan. Dan saya masih mau memberkatinya. Karena saya tahu firman Allah katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berpegang pada firman Allah. Enggak mudah memang. Tapi bukan tidak mungkin kalau kita bersama dengan Allah, kita akan menikmati kekuatan dan kuasa firman itu. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, banggalah, percaya kepada Yesus yang adalah firman itu. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, dan kuasa hidup ini ada padamu. Dan kami bersyukur, dan kami berdoa bagi mereka-mereka yang sakit, dan kuasa firman-Mu sanggup menyembuhkan mereka. Kalau mereka percaya di malam ini, kalau engkau percaya kuasa firman Allah mampu menyembuhkan engkau, angkat kedua belah tanganmu dan taruh di tempat yang sakit satu, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, yang mereka tumpang tangan atas satu bagian yang sakit, dan Tuhan Yesus engkau kiranya menumpangkan tangan atas mereka secara langsung dalam nama Yesus, dan oleh biru daripada Tuhan Yesus mereka sembuh oleh kuasanya, mereka sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka Tuhan yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan datang menolong mereka, memberikan kebaikan, kemurahan, pertolongan,
kasih sayang Tuhan sebagaimana janji-Mu. Kami datang karena firman-Mu berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Legahkan setiap kami yang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan terus menopang kami, memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.